Pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto terpilih sebagai Ketua Umum Gerindra. Memang ada tren hari ini tuh menariknya Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina. Jadi dua jabatan yang mereka pegang hari ini rata-rata pemimpin partai. Ini apakah tren atau bagaimana? Tetapi ini menarik. Halo, kembali lagi di channel yang beken habis. Welcome to channel Pangi Syarwi Caniago Poxpol Center. Pada kali ini kita akan membahas hal yang sangat fenomenal juga, sangat menarik untuk diskusikan isu yang terkini ya. Pak Prabowo kembali terpilih menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi memang ada tren hari ini tuh menariknya Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina. Nah, jadi dua jabatan yang mereka pegang hari ini rata-rata pemimpin partai. Ini apakah tren atau bagaimana? Tetapi ini menarik gitu. Jadi kalau Ketua Umum saja mungkin agak masih khawatir diganggu, direcokin atau dilakukan yang namanya makar di dalam partai sendiri. Banyak juga pendiri partai yang belakangan terusir dari rumahnya sendiri gitu. Sehingga kalau Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina mungkin dianggap lebih kuat saja gitu. Jadi tidak ada yang bisa mengotak-atik, mengganggu. Yang biasanya kan ada tuh perlawanan, ada faksi nanti ada keterbelahan, kemudian mencoba melakukan munaslup dan seterusnya, kemudian tidak terpilih. Nah, itu biasanya. Sehingga pendiri-pendiri partai juga banyak yang tersingkirkan di partainya sendiri. Mungkin fenomena itu yang membuat jabatan ini harus diambil alih keduanya, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina. Oke, pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto terpilih sebagai Ketua Umum Gerindra. Yang kedua adalah saya mengatakan hampir rata-rata partai politik tidak ada pertukaran elit secara reguler. Ketua umumnya itu aja, 4L, lu lagi. Pertanyaannya adalah apakah karena memang tidak ada yang sosok yang bisa atau Gerindra belum bisa menemukan sosok penggantinya selain Pak Prabowo. Itu yang mengapa kemudian saya mengatakan ada dua hal. Pertama adalah, ini kehendak kader. Bukan kami yang menginginkan, tapi ini adalah kehendak grassroots. Jadi kader-kader di daerah itu meminta kepada Pak Prabowo untuk kembali memimpin partai. Nah, itu pertama, menarik nih. Yang kedua adalah ada juga yang mengatakan kenapa sih partai tidak berani untuk kompensi gitu. Dibuka saja keran demokrasinya. Jadi semua kader yang ingin menjadi calon ketua umum silakan maju. Tidak ada yang ditutupi ruang gerak untuk kalau ada yang ingin bersaing dengan Pak Prabowo misalnya. Tetapi kan pertanyaannya apakah berani? Nah, barangkali berani nggak Pak Prabowo membuka ruang kompensi untuk berdebat ya. Ada calon yang bisa bersaing sama beliau untuk memperebutkan menjadi ketua umum partai. Saya lihat tidak akan berani. Gitu. PDIP juga nggak membuka ruang itu. Gerindra juga mirip-mirip lah gitu. Jadi kalau partai itu demokratis ya buka aja ruang untuk kompensi pemilihan calon ketua umum. Jadi biarkan mereka menyampaikan visi misi, apa narasi mereka untuk membangun partai dan apa yang ingin mereka lakukan ke depan. Lalu ada yang menarik, demokrasi ala Gerindra ini dan PDIP ini demokrasi ala apa gitu. Jadi ada memang pertama menutup ruang gerak untuk berkontestasi, ada calon-calon baru yang tertarik ingin menjadi ketua umum. Yang kedua adalah sebenarnya ini juga menarik karena apa? Karena menekan biaya politik tadi, high politik. Ya menurunkan biaya politik karena apa? Karena biasanya kalau dibuka ruang tarung bebas, maka DPD ini kan biasanya bilang sederhana, ya kalau butuh suara sama gua, ya gua pilih ketua umumnya, calon ketua umumnya gitu. Jadi artinya terhindar dari vote buying atau demokrasi kapitalis. Artinya nggak mungkin dong, ada nggak yang berani ketua DPD meminta duit untuk pencalonan Prabowo atau Ibu Megawati gitu. Kan nggak ada. Jadi artinya ini mungkin model demokrasi untuk menekan biaya high cost politik yang terlalu tinggi, high cost itu, sehingga
ini adalah pemilihan ketua umum dengan biaya paket hemat. Itu yang menarik sebetulnya, sehingga tidak dibuat ada tarung bebas, tetapi aklamasi. Jadi sebetulnya aklamasi itu juga dianggap untuk menekan biaya yang tadi super mahal itu dalam biaya untuk memilih ketua umum. Jadi ini yang menarik, soal menekan biaya politik ketua umum dengan paket hemat. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, kenapa Pak Prabowo menjadi ketua umum lagi? Ini menarik juga. Ada dua dugaan asumsi saya. Pertama adalah kader-kader atau Gerindra sendiri itu tidak percaya diri tanpa Prabowo. Jadi seolah-olah kalau tidak ada tokoh, sosok, maka Gerindranya tenggelam. Maka yang selama ini jangan-jangan elektabilitasnya Prabowo itu melebihi elektabilitasnya terhadap Gerindra. Sehingga Prabowo, Gerindra, Gerindra, Prabowo. Ini nggak bisa, linkage politiknya nggak bisa terpisah. Biasanya kan partai modern itu tidak bertumpu kepada satu tokoh sentral atau public figure. Tapi mereka bertumpu kepada mesin partai tadi, tidak berharap kepada kotel efek dari ketua umumnya. Misalnya, saya ingin kasih contoh Golkar ya. Siapapun ketua umumnya, walaupun tidak terkenal, biasa bagaimanapun ketua umumnya, tetap suara partainya tetap stabil. Termasuk PKS tidak bergantung kepada tokoh atau presidennya atau ketua umumnya. Nah, kalau Gerindra ini beda memang. Jadi sangat bergantung kepada tokoh ikonnya, tokoh sentralnya. Jadi kalau nggak ada Pak Prabowo-nya, Gerindranya redup. Seolah-olah begitu. Kalau sekarang mempertahankan Pak Prabowo kembali menjadi ketua umum, tujuannya jelas pasti ingin pencapresan. Dulu Megawati 2 kali pemilu, tetapi pilpres yang selanjutnya beliau banting setir, beliau masukkan tokoh baru, ya, tidak lagi Terah Soekarno, yaitu namanya Presiden Jokowi maksud saya, itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PDIP. Akankah hal yang sama itu juga akan dilakukan oleh Gerindra ke depan, tidak lagi mengusung Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo lah menjadi kingmaker untuk mengatur siapa sosok yang akan menjadi calon presiden ke depan, atau tetap Prabowo akan maju menjadi calon presiden. Jadi spesialis di calon presiden. Kalaupun kalah berarti kan udah 4 kali jadi calon presiden. Tapi kalau menang, ujung kegigihan yang tidak berhenti, kerja keras yang akhirnya berbuah manis. Kira-kira gitu guys. Ketika Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, maka elektabilitas Gerindranya naik, terselamatkan. Kalau Pak Prabowo kemarin nggak maju calon presiden, maka Gerindranya tidak terlalu seperti kemarin suaranya. Nah, bagaimana kans Prabowo hari ini di tengah desakan publik? Desakan publik terhadap Pak Prabowo untuk maju itu bagaimana? Apakah masih kuat atau tidak? Atau ingin, ya sudah Pak Prabowo jadi kingmaker aja, tapi kita majukan calon lain. Seperti misalnya Pak Anies Baswedan, diusung oleh Gerindra kembali untuk menjadi calon presiden. Ini menarik. Atau Pak Prabowo tetap untuk keempat kalinya bertarung dalam kontestasi elektoral dalam pemilihan Pilpres 2024. Nah, kembali kepada tadi soal partai dikatakan demokratis, semestinya kan ya ini yang menjadi penting adalah bagaimana menyiapkan kader di masa depan. Apakah Gerindra? Kan Gerindra selalu mengatakan, oh kami sudah juga membangun sekolah partai, kami juga membangun kaderisasi yang kuat dan mantap gitu, sekolah legislatif dan seterusnya, sekolah politik. Ini keren sebetulnya, berkelas lah ya. Artinya dikatakan, ya kami sebetulnya adalah partai kader, jadi sedang membangun kader masa depan juga. Tapi untuk ketua umum, ya tunggu dulu. Gitu. tetap Pak Prabowo dulu. Karena mungkin boleh jadi ketua umum ini adalah ketua umum seumur hidup. Gitu. Jadi selama Pak Prabowo masih ada, ya nggak akan mungkin digantikan. Kalau kita bicara tentang simulasi Pilpres, ini juga menarik. Kira-kira bagaimana simulasi Pilpres nanti? Walaupun masih jauh misalnya, tetapi ada informasi santer yang udah dihembuskan ke ruang publik yang udah mulai bising juga. Misalnya akan ada PDIP sama Gerindra ini kok sedang chemistry-nya sangat dekat sekali, sangat intim gitu. Jadi sedang apa namanya ya selagi mesra-mesranya lah gitu. Pertama kemarin kongres luar biasa kemarin, Megawati hadir, Pak Jokowi juga hadir walaupun dalam daring ya.
Kemudian ada juga yang informasi mengatakan, sebagian orang mengatakan Gerindra dan PDIP akan membangun koalisi besar. Oh, ini keren sekali. Artinya ini kan partai papan atas semua, Gerindra, PDIP. Kemudian nanti apakah akan ada partai baru mengusulkan calon presiden baru? Ya pasti, ada poros tandingan. Nah kalau sekarang kan digadang-gadang sosoknya adalah koalisi Gerindra, PDIP itu adalah Mbak Puan Maharani sama Pak Prabowo Subianto menjadi presidennya gitu. Dulu kan pernah ingat nggak teman-teman, dulu ada perjanjian batu tulis. Mungkin ini adalah barangkali waktu yang pas bagi Ibu Megawati menunaikan janji yang tertunda. Kan waktu itu tuh bilang Bu Mega, nanti Pak Prabowo jadi presiden gitu, setelah Pak Jokowi terpilih jadi gubernur kan gitu. Tapi ternyata di tengah jalan peta politik berubah, keinginan berubah, selera berubah, justru Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP. Tetapi Pak Prabowo ini orang sepertinya negarawan, nggak kecewa. Akhirnya pada waktu 2024 ini ada kemungkinan Ibu Megawati akan mengabulkan permintaan Prabowo untuk menjadi calon presiden, tetapi yang dipinang menjadi wakilnya adalah putra mahkota atau trahnya Soekarno, yaitu Mbak Puan Maharani, ya kan? Wah, bahaya juga, banyak orang mengatakan akan ada poros calon tunggal saja, tidak ada sang penantang yang akan berani melawan Puan sama Prabowo. Artinya, tapi saya pikir tetap akan lebih baik Pilpres besok itu adalah 3 pasang minimal ya, supaya tidak bipolar, supaya tidak terjadi keterbelahan, antitesis, yang nggak suka Prabowo pilih Jokowi, yang nggak suka Jokowi pilih Prabowo. Tapi artinya terjadi tidak bipolar sehingga menyebar. Ini maunya kita nanti ada 3 pasang. Nah, narasi apa yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ke depan? Kalau misalnya kampanyenya selama ini yang kan terkenal yaitu kemandirian, soal pangan, kita tidak boleh berhutang, negara tidak boleh bocor kan gitu. Kita swasembada, kita nggak boleh impor kan gitu. Itu selama ini. Nah, itu apakah narasi-narasi tentang kemandirian, ini narasi tentang negara yang kuat itu akan dibangun kembali. Sehingga orang mengatakan ya narasi usang gitu, itu yang membuat orang jenuh tadi. Makanya saya menyatakan elektabilitas Pak Prabowo itu tinggi sekarang dari hasil survei beberapa lembaga. Oke, tinggi. Itu kan hasil proses yang sudah panjang. Sudah 3 kali ikut pilpres gitu. Tetapi kan ini berbahaya juga. Dia tinggi, tetapi jangan-jangan sudah deadlock, sudah mentok gitu, sudah nggak ada pertumbuhan elektoral lagi. Sementara calon presiden yang lain masih ada pertumbuhan, mereka belum pernah kampanye juga. Sementara ini elektabilitas jenuh, jadi udah di segitu-segitu aja, dia nggak ada kemungkinan naik, nggak juga ya tinggal menunggu turunnya saja kalau melakukan hal yang blunder. Jadi elektabilitas Pak Prabowo hari ini kinclong, bagus, nomor 1, ya oke aja, tetapi ini masih jauh gitu.